gitu ngajak kayak ya serius. udah Datang ke rumah ya kan? Bener, disamperin ke rumah. Oh, iya? Disamperin ke rumah. Itu casternya? Si manajer aku yang si sekarang manajer datang ke rumah terus aku beneran baru pulang sekolah, kucel banget itu mah aku teh. Pokoknya aku teh dulu ya sering main layangan. Oh ya? Itu kucel banget, aku kayak nggak putih lah gitu kulitnya, bener-bener pulang main layangan. Terus kayak ketemu iya Lania gitu-gitu kayak ini mah udah aku nggak akan jadi artis nih mah, aku kucel kayak gini kan. Bersama gue Ismi Melinda di Troyes Film Podcast dan gue kedatangan tamu yang cantik, Lania Vira. Makasih loh udah datang. Makasih banget udah undang aku juga. Kita udah lupa sama aku. Oh enggak dong. Nah, ya. Kita sudah lama banget gak sih nggak ketemu? Iya, gak sih? udah lama banget. Terakhir kita yang ngapain bareng. Iya gak sih? Aku kira mau bilang Bali, enggak ya? Oh iya. Enggak, aman. Aman ya? Iya, ngobrol bareng. Apa mau diceritain tentang Bali? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Jadi gimana nih? Kita ngobrol tentang perfilman sih. Oke. Seru ya. Iya, seru ya. Maksudnya mau tanya sih, maksudnya gimana sih awal mulanya terjun? Kamu kan sama ya, di Sukabumi kan? Aku Sukabumi, kita Sunda. Kita Sunda, iya. Awalnya cukup panjang, ini nggak apa-apa ya panjang ya, panjang ya. Jadi bagus malah gitu durasinya gitu nggak perlu diedit, panjang iya, udah gitu ya. Sebenarnya kan aku dari Sukabumi, bener kata Kak Ismi, kita sama-sama Sunda. Ceritanya cukup panjang karena aku emang gak ada niat buat masuk ke dunia entertain. Oh gitu? Iya deh, maksudnya aku pikir aku bukan dari Jakarta, gak pernah ada pemikiran yang kayak, oh gue mau jadi artis tuh gak ada gitu kan. Apalagi kan awalnya aku atlet juga kan, jadi kayak kayak udah gue ntar jadi atlet aja deh gitu, nggak usah masuk ke dunia entertain gitu loh. Tapi waktu itu aku lagi lagi ujian karate. Berarti masih sekolah? Oh, masih sekolah, masih kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA naik ke kelas 2. Terus aku lagi ujian, ada namanya Situ Gunung kalau di Sukabumi ya. Pasti pada tahu sih orang Sukabumi. Situ Gunung ada yang syuting. Oh di situ. Syuting film, ada syuting film. Terus si salah satu krunya tuh ada yang fotoin aku gitu. Aku lagi ujian waktu itu, ujian karate. Nah, si yang fotoin aku itu anak buahnya manajer aku. Oh, yang sekarang ini? Iya, jadi kayak dia kirim foto. Berarti sebelumnya belum jadi manajer dong, ya kan? Apa udah kenal? Udah, tapi kayak anaknya tuh kayak cuma satu gitu. Terus dia tuh masih jadi caster waktu itu. Oh, oke. Jadi dia kayak nyariin aku gitu, nanya-nanya nama aku siapa, gini. Terus setelah selesai film itu, dia tuh kayak ada yang nge-DM gitu di Instagram aku kayak kamu mau nggak kalau jadi pemain artis gitu di Jakarta. Gitu. Aku sebagai orang Sukabumi mana percaya kan kayak aduh gue ditipu diajar gue jadi Jakarta nih gue jadi artis Iya, takut gitu kan, masih SMA kan. Iya, masih SMA, masih kecil, aku belum punya Instagram, aku belum kenal sosmed, pokoknya masih tabu banget deh jadi artis gitu kan. Terus aku kasih lihat lah ke orang tua aku, udah Kak nggak usah dibalas takutnya nipu gitu-gitu kan, biasa lah ya. Iya biasa kan. Terus dia chatin aku terus, akhirnya ditelepon lah sama ayah, aku minta nomornya, ditelepon sama ayah, emang ini bener gini, kalau emang bener datanglah ke rumah, kalau emang bener gitu. Terus datang ke rumah. Kayak pacaran ya kan? Iya, kalau bener deh, maksudnya kayak serius, ngajaknya serius gitu kayak ya udah datang ke rumah ya kan? Bener, disamperin ke rumah. Disamperin ke rumah. Itu casternya? Si manajer aku yang sekarang datang ke rumah, terus aku beneran baru pulang sekolah, kucel banget itu mah aku teh. Pokoknya aku teh dulu ya sering main layangan. Oh ya? Gitu. Kok sekarang bisa secantik ini? Main layangan. Kayak nggak mungkin deh cantiknya kamu segimana ya kan, kumelnya kamu. Enggak, itu kucel banget. Aku kayak nggak putih lah gitu kulitnya, bener-bener pulang main layangan. Terus kayak ketemu iya Lania gitu kayak ini mah udah aku nggak akan jadi artis nih mah, aku kucel kayak gini kan. Terus kayak ya udah mau nggak ke Jakarta kelas acting dulu gini baru syuting katanya gitu. Terus kenapa bisa jadi itu tuh pokoknya si manajer aku tuh datang ke Sukabumi sampai 3 kali. Kayak buat yakinin ayah aku tuh bener, itu bener gitu. Karena masih sekolah kan, takut kan masih sekolah orang juga. Terus ya udah bener ya itu karena ternyata si manajer aku tuh orang Sukabumi juga. Oh, lebih enak ya. Jadi orang tuanya tuh orang Sukabumi, pindah ke Jakarta gitu. Sampai diiniin nggak sama orang tuanya, misalnya rumahnya di mana, gue samperin bener. Iya, dia tuh yang punya beneran. Iya, yang punya villa di Situ Gunung lah, ada pokoknya villa-villa kayak gitu kan banyak kan di sana. Akhirnya aku ke Jakarta lah, tinggal di Ciputat.
kelas acting di situ. Oh, sempat kelas acting. Sempat di apa tuh? 6 bulanan gitu. Datang ke rumah private gitu. Oh, yang jadi, private itu. Yang semanajemen sama aku tuh sekolah di situ barengan gitu. Jadi dari situ awal project tuh Pocari Sweat. Oh, iklan dulu berarti. Iklan itu sama Pocari Sweat itu di kontrak setahun. Langsung dapat iklan ya kan? Alhamdulillah, itu mah padahal aku ya, itu mah masih hidden banget, masih kayak kucel banget itu ya, kayak sama Pocari Sweat. Terus masih pulang balik ke Sukabumi karena kan masih sekolah kan, jadi syuting terus pulang Sukabumi buat sekolah, balik lagi, itu perjuangannya gila banget. Terus akhirnya udah lulus baru aku pindah ke Jakarta, tinggal di Ciputat. Nah, di Ciputat. Berarti yang habis Pocari Sweat itu iklan, terus habis itu langsung film atau sinetron? Abis Pocari Sweat itu film. Film? Iya, film apa tuh Dignitate. Dignitate itu film pertama aku MD. Oh, MD. Terus abis itu ada Rasuk 2. Oh, oke. Jadi langsung film-film ya kamu ya? Film 2, abis itu series, baru ke sinetron. Ya gitu aja aku mah. Oke, sinetron terus ke film. Tapi kan kamu kayaknya lebih, waktu itu viralnya itu gara-gara kamu karate ya sih? Iya, justru naiknya tuh gara-gara podcast di segala macam ya, gara-gara karate itu aku naik. Tapi anehnya aku tuh gak pernah dapet peran yang kayak action. Ayo cewek perannya, jadi kayak gemes gak sih? Iya, sekali doang kemarin ada actionnya. Oh iya, yang mana tuh? Yang Bangku Kosong kan ada berantemnya. Di situ action lah lumayan. Lumayan ada gitu kan. Sebelumnya bener-bener nggak pernah. Karena memang kamu apa nggak pernah casting untuk film action? Iya, anehnya tuh nggak pernah dapet tawaran. Oh, nggak pernah dapet. Selalu tawarannya tuh yang jadi ya cewek-cewek feminim gitu, kayak baik gitu, nggak tomboy. Selalu kayak gitu. Cewek-cewek yang cantik gitu ya? Iya, ada sih beberapa tapi nggak yang sampai berantem tuh enggak, cuman kayak tomboy-tomboy aja gitu. Kamu minta sama manajer kamu gitu? Iya, tapi dia bilang kayak, ya gimana yang nawarin kamu semuanya tuh hampir semua itu kayak romantis semua, drama gitu romantis. Ya? Jadi jarang banget yang kayak action gitu tuh nggak ada. Nggak ada ya? Iya bener-bener, aduh ya udahlah. Mungkin nanti bapak produser ya kan, PH di sana. Bisa kali. Itu karate kali. Tapi waktu itu karate berarti udah ikutan kompetisi juga atau jadi atlet, udah menang berapa gitu? Oh, jadi kalau kita ngomongin karate itu juga panjang. Ini panjang ya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa dong. Durasinya juga pasti panjang. Aman nih ya, kita ngobrol. Jadi aku itu karate dari umur 9 tahun, dari kecil. Jadi kenapa aku ditanya bisa ikutan karate dari kecil, karena keluarga aku tuh hampir semua atlet. Jadi jadi sepupu aku enggak, orang tua enggak, tapi sepupu aku, adik aku itu tuh atlet. Gitu. Jadi awalnya ya ini mah aku teh kalau ngomongin Sunda jadi kebawa ya. Iya, nggak apa-apa. Awalnya iya, mangga aja orang Sunda oke. Kalau ngomongin aku kalau lagi di Sukabumi itu jadinya Sunda gitu ya. Jadi pas di Sukabumi itu pas kalau mau latihan itu aku digeret sama ibu, nggak mau. Jadi pulang sekolah, dari sekolah tuh digeret ke tempat latihan. Tadinya nggak mau. Harus gitu ya? Harus, tadinya nggak mau. Aku bener-bener kayak aduh nggak mau, takut gimana-gimana. Itu mah hampir berbulan-bulan aku dipaksa dulu, aku baru bener-bener latihan. Dijejelin gitu ya? Dijejelin dulu, iya bener dijejelin dulu baru beneran latihan. Abis itu kan ujian ikutan lomba, gubernur, provinsi gitu-gitu kan. Terakhir itu ke Jurnas. Ke Jurnas juara 2. Itu mah ya. Aku mah kalah lawan. Usia berapa? Kelas 2 SMA. Oh wow. Berarti udah masuk ini. Udah masuk entertain tapi belum syuting, baru sekolah-sekolah acting, terus baru ikutan casting sekali-kali terus balik lagi gitu. Itu juara 2, aku teh takut itu mah ngelawan orang Papua. Oh wow. Badannya gede. Iya. Terus kayak anjir mah kalah ya. Kecil kan? Kayak udah ini mah kalah aku gitu kayak. Iya. Ini baru ketemu gini set anjir lah orang kesian. Sindrom ya kan. Terus kayak udah ini aku kalah. Jadi kayak udah mah tekanan terus aku deg-degan kan kayak aduh takut kenapa-napa. Bener ya, aku ditendang hidung aku patah. Serius? Oh pernah patah? Berdarah, patah. Oh my god. Jadi pas pertamanya oke ini mah enggak terlalu nakutin ya kan. Pas keduanya ya udah ini bisa nih. Pas aku maju mau mukul mau giaku dia nendang, jadi aku maju dia nendang. Udah itu parah. Terus itu pertama kalinya ayah aku lihat aku lomba pertama. Dia kan dulunya nggak mau kan, kayak takut anaknya gimana gitu. Itu pertama kalinya ayah lihat aku lomba langsung patah. Udah nggak mau lagi, itu disuruh udah berhenti aja. Berarti dulu nggak semaju ini
Ini udah macam banget. Sama aja, cuman maksudnya kalau yang sampai patah gitu masih bisa dibenerin, masih bisa yang ditahan gitu loh sama dokter. Enggak yang separah itu juga. Kapok nggak apa sih? Akunya enggak, cuman ayahnya yang kayak udah ini jangan deh Kak, yang bener-bener aja gitu loh. Jadi kayak ya udah aku stop. Berarti itu terakhir? Terakhir. Gara-gara si Papua itu. Siapa namanya? Coba. Uci. Jangan. Takut aku juga. Oke. Iya, abis itu udah kan. Abis itu pindah ke Jakarta. Di Jakarta kan kalau nyari yang sedojo itu susah banget kan. Maksudnya kayak aku Sindoka. Kalau di Jakarta ada Sindoka pasti ajarannya tuh beda lagi gitu. Oh jadi karate juga ada banyak ini ya, ada banyak gerakan yang beda, inkarnasi iya gitu ya? Beda. Jadi aku nggak mau sampai kayak justru aku jadi berubah gitu. Ya udah mendingan aku sekalian tinggalin aja gitu. Oh jadi benar-benar udah nggak pernah latihan? Udah nggak pernah. Kayak Muay Thai gitu? Paling Muay Thai. Jadi aku setelah itu pindah ke Jakarta, aku sempet Muay Thai setahun. Tapi nggak yang apa ikutan lomba ya. Maksudnya itu mah kayak aku belajar aja di rumah gitu. Jadi Muay Thai setahun berhenti. Terus udah deh sampai sekarang aku nggak ikutan bela diri lagi. Udah nggak pernah lagi? Udah nggak pernah. Sekarang udah nggak di maintenance lagi, sayang banget. Iya sih, sayang banget. Aku sempat ikut ke ini loh, All Star Stand. Iya itu. Sempat ikut. Tapi terus, bukannya kamu ada project ya bareng mereka? Iya, itu kan nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Jadi kayak udah pas itu nggak jadi ya udah. Akunya juga nggak latihan lagi karena kan jauh juga kan ke sana. Apalagi sekarang aku di Alsut terus harus ke di daerah Depok, daerah Sawangan kan kayaknya aduh nggak deh gitu. Jadi ya udah sekarang aku udah nggak pernah jarang nggak lagi. Nggak pernah. Tapi kalau misalkan tawaran, kenapa sih selalu berbeda gitu? Aduh aku juga ngerti, aku tuh pengen banget gitu ditawarin gitu. Ini action, ayo kita latihan lagi tuh pengen banget. Maksudnya ada keinginan ditawarin lagi, terus aku juga olahraga lagi gitu. Tapi sekarang kayak gak ada tawaran, jadi aku gak punya motivasi kayak aduh aku latihan tapi aduh enggak deh gitu. Takutnya enggak aja. Iya, takutnya kayak ya udah deh, aku yang aku suka aja dulu deh sekarang gitu. Berarti kalau sekarang terakhir film apa tuh? Terakhir film itu Bangku Kosong. Film Bangku Kosong. Iya itu ada actionnya dikit-dikit lah ya, ada actionnya. Lumayan sih sebenarnya, cuman nggak fokus karena filmnya horor, jadi nggak fokus ke action filmnya. Nggak fokus ke action, lebih ke horornya gitu ya. Itu kayak genrenya emang banyak gitu, ada action, horor, terus ada romance juga. Jadi kayak nggak fokus gitu. Aku belum pernah dapet film yang benar-benar fokus ke action itu belum pernah. Belum pernah ya. Iya. Tapi memang biasanya sih kalau Indonesia lebih banyak kan actionnya tuh kayak cuman bumbu-bumbu doang. Iya, gitu ya. jarang tapi banget yang kayak dramanya ataupun lebih ke horornya gitu ya, lebih ke kayak fokus kan film luar kan action semua gitu, kayak bener-bener dari awal sampai akhir tuh action gitu. Soalnya nggak kemakan, iya kali kan? Ya. Penontonnya juga nggak ada. Iya, terus juga udah pada kayak aduh kayaknya Indonesia yang bikin kayaknya nggak akan sebagus luar, kayak udah penontonnya juga udah kedoktrin gitu nggak sih? Sering di mindset kayak gitu. Iya, gitu kan. makanya lebih menguntungkan horor, jadi horor banyak kali ya. Terus kamu kan di horor juga berperan sebagai anak indigo ya? Iya, di situ. Jadi aku tuh di situ jadi murid Abah Ayub, Teddy Syah yang main Abah Ayub. Aku tuh murid dia. Jadi pas datang ke sekolah itu emang udah kacau banget kan. Terus aku murid dia, jadi aku datang buat kayak ngusir gitu, tapi dengan berantem. Paranormal gitu. Iya, tapi berantem. Aku gimana maksudnya berantemnya? Oh, tapi berantemnya berarti sama si orang-orang yang kesurupan ini? Berantemnya tuh sama iblis yang pertamanya. Iblis yang paling tinggi, yang bikin gitu. Semuanya kacau gitu. Jadi aku ke alamnya dia, terus aku berantem sama si iblis ini. Iya. Menarik nih kalau misalkan kamu meranin kayak orang indigo gitu, kamu ada trik khusus nggak sih untuk iniin karakter, mendalami karakter itu? Sebenarnya kalau sampai aku nyobain ke tempat-tempat horor terus kayak nggak jelas gitu enggak sih. Cuman aku lebih sering nontonin kayak Risa Saraswati, Sarah Wijayanto, kayak gimana sih caranya mereka ngelihat hantu tuh gimana. Misalkan si Sarah Wijayanto nih, ada hantu di depannya, dia nggak pernah lihat ke depan, dia selalu lihatnya ke samping, jadi pakai mata sudut mata ngelihatnya. Iya. Kenapa ya gitu? Karena katanya kalau dilihat langsung ini tuh nggak ada. Nggak kelihatan justru, tapi kalau pakai sudut mata tuh ada bayangannya. Oh, oke. Gitu, jadi katanya tuh lebih jelas kalau dilihat dari sudut mata. Terus gitu. Kamu ngambil trik itu? Iya, aku kayak gitu. Jadi nggak perlu lihat langsung gitu, kecuali pas berantem ya. Iya. Pas berantem ada wujudnya, baru aku lihat gitu. Gitu tapi sih. Kamu pernah ngeliat kayak gitu? Enggak lagi. Capek banget gak sih? Enggak lagi. Sama sih, aku juga
Iya kan, aku ditanya kan sama waktu castingnya ditanya kan, kamu pernah nggak lihat? Aduh enggak lagi, gue nggak sensitif, terus orangnya cuek kan, kayak ya udah ada suara juga ya udah paling tikus gitu loh, gak yang hantu nih hantu, enggak. Berarti kamu nggak penakut berarti orangnya? Ya nggak penakut karena cuek mungkin. Mungkin kalau aku yang kayak mikirin banget ya takut juga gitu loh. Ya kan kayak kita ya udah kalau ada ya udah gitu. Kayak ada perasaan tapi kayak ya udah gitu nggak pernah dipikirin sampai ada nih gitu. Aku juga penasaran sih orang-orang kok bisa ngelihat kayak gitu ya. Iya, aku juga kayak aku ngerasain pun nggak pernah gitu ya. Amit-amit gitu jangan dikasih gitu ya kayak. Tapi ngeliat orang tuh ini ada nih di sini teman aku ada yang pernah kesurupan, tapi teman aku yang pernah kesurupan pernah aku ngalamin gitu, ngelihat dia kesurupan pernah gitu. Cuman kalau aku ngelihat gitu kayak hantunya enggak sih, alhamdulillah. Kalau di lokasi syuting pernah nggak kejadian? Ini aku ada cerita nih di lokasi syuting. Yang mana yang ini? Yang lampu kosong. Jadi waktu itu kita syuting di Ciputat. Di Ciputat itu ada rumah sakit, bekas rumah sakit itu udah lama kosong. Kita itu di situ syuting seharian, bener-bener dari pagi sampai pagi. Terus pas paginya sekitar jam 3 subuh, kan kita syuting di atas nih. Ya di bawah tuh yang nungguin doang, yang kayak asisten gitu-gitu. Terus ada suara yang nangis lama banget sampai jam 4. Di record nggak tuh? Nggak ada yang record karena orang mikirnya kita lagi syuting di atas. Oh gitu. Ternyata di atas tuh lagi adegan berantem, boro-boro ada maksudnya nangis. yang dengar itu yang asisten-asisten itu? Asisten-asisten sama kru-kru yang biasa nunggu KPU gitu-gitu kan. Kayak mereka bilang, tadi ada adegan nangis ya? Hah, nggak ada, kita tadi adegannya berantem semua kok gitu-gitu. Hah, sampai jam 4 loh ada suara nangis katanya gini-gini. Lama banget dong itu. Iya, lama banget. Terus mungkin dia minta tolong ya kan, kok nggak ada yang nyamperin gue? Iya, kayak nggak ngerti gue. Kayak nangisnya tuh lama banget gitu. Iya. Terus kayak mereka tuh ceritanya nggak yang, iya ada hantu loh tadi, enggak. Mereka tuh ngira, tadi kayak adegan happy-happy gitu loh. Adegannya adegan nangis ya. Terus kayak, hah, enggak. Mereka langsung kayak, anjir, dia nggak denger, yang gue denger apa? Langsung kayak pada kaget. Berarti itu subuh sampai jam 4 ya? Jam 3 sampai jam 4. Oh my God, lama loh 1 jam. Lama. Iya kan? Lama banget. Dan semua nggak ada yang mereka nggak karena kiranya tuh bukan hantu, kiranya kita yang lagi di atas lagi syuting lagi nangis. Tapi kalau kamu sendiri nggak dengar? Akunya enggak, karena aku lagi di atas kalau lagi adegan berantem kan. Gitu kan cuman yang ceritanya bukan satu orang, jadi hampir semua orang di situ cerita kayak gitu. Jadi oh iya mungkin keganggu mungkin karena kita kan syuting sampai pagi kan. Ya abis itu anjir gue takut sih. Bener-bener ya ada nih. Berarti ada gitu iya, kan. Iya, ada kan? Digangguin gitu. Tapi untungnya lokasi syuting yang lain aman. Cuma di situ doang. Memang tempatnya keramat atau gimana? Rumah sakit bener-bener udah lama banget. Itu udah kotor banget. Itu bersih karena dibersihin aja setnya. Kalau kesana-sananya tuh udah kotor banget. Iya pastilah ada. Iya rumah sakit. Pernah film. Emang serem juga rumah sakitnya. Itu sama nih. Ada yang sama? Oh sama? Iya, serem banget. Iya, Ciputat kan? Iya itu, katanya emang sering dipakai syuting. Iya. Iya itu kayaknya sama. Kalau aku soalnya yang pagarnya tuh udah rusak. Pagarnya udah, iya benar. Iya serem sih itu. Tapi di situ kalian pernah datang juga kan? Datang tapi pagi, aku paginya. Oh tapi aman, nggak ada apa-apa. Itu emang gila. Atapnya tuh udah kotor-kotor banget. Iya serem. Itu emang serem. Iya sih kalau tempatnya sih lumayan ya creepy ya. Iya itu. Untuk kalian gak kebagian ya? Ada yang jangan nangis. dong. Jangan ya. Kalau aku kebagian. Terus kalau misalkan kamu tuh ngambil peran gitu tawaran, kamu ngelihatnya dari apanya dulu nih? Kita dia udah ngobrol. Ini kan itu kan rekod ya. Itu jangan ya. Itu jangan ya. Nah, pasti dari ceritanya juga gitu. Aku lagi ketawain anjir gue. Gak apa-apa, yang penting kan cuan pasti ya waktu kan gue harus ganti ban. Iya. Ganti ban. Tapi pasti ceritanya juga. Aku juga lumayan picky, pengennya lumayan picky gitu kan, pengen idealis gitu ya, idealis gitu kan, si idealis gitu gue kan, pengennya ya udah gitu ceritanya bagus ya aku mau gitu, pengennya yang kayak aku di situ yang nggak yang terlalu make upan, pengennya tuh syuting yang bener-bener idealis. Iya ngerti nggak sih kak, yang festival, aku tuh suka banget sama film-film festival yang nggak perlu lo make up, yang nggak perlu bajunya tuh proper banget gitu, yang bener-bener kayak ya acting lo aja gitu yang dilihat gitu loh. Kayak aku pernah waktu itu main satu film romantic problematic, itu film yang paling aku suka karena di situ bener-bener aku nggak make up, baju juga ya udah jaketan gitu-gitu doang. Terus aku juga di situ perannya naik motor air King. Tomboy ya kan?
naik tomboy motor ya? iya tomboy banget, motornya RX King gitu. Dan aku happy gitu ngejalaninnya, kayak gak yang terlalu komersil juga gitu, tapi masuk festival juga. Ngebawainnya juga karena aku suka karakternya, aku jadi happy. Jadi aku pengen banget main film-film yang kayak gitu lagi sih. Pengen banget. Kalau itu yang menurut kamu yang menarik di situ apa? Yang di Romantic Problematic. Ya selain karena perannya juga aku suka, dan menurut aku tuh di situ tuh aku juga jadi diri aku sendiri. Jadi aku enak bawainnya. Terus waktu itu syutingnya di Jogja juga. Di Jogja enak banget. Kita syuting bener-bener panas tapi udaranya tetap enak gitu loh. Seorang-orangnya juga kan sekolah acting dulu. Orang-orangnya juga yang bener-bener ngajarinnya bener-bener kayak beda lah. Treatmentnya tuh beda. Treatment beda ya sama sinetron ya. Jauh. Nggak usah ngomong kayak gitu. Beda jelas beda gitu. Sutradaranya juga oke banget. Karena dia festival kan. Iya, dari mereka ngurusin aktrisnya juga oke banget gitu. Treatment tuh bagus banget. Maksudnya beda banget lah gitu. Jam tidur juga yang dipikirin juga. Jadi nggak yang sampai bablas pagi gitu, enggak. Iya, karena ngaruh kan. Jadi misalkan kita selesai syuting jam 9, jam 10. Bayangin jam 10 udah selesai syuting. Bahagia nggak loh? Enak banget ya. Jam 10 udah selesai syuting. Mau mulai pagi pun kita siap gitu. Udah, gitu. Itu tuh pokoknya jam 10 kita selesai, jam 6 kita syuting lagi. Dan aku oke aja karena jam 10 kita bisa tidur gitu, jam 6 oke lah gitu. Jadi diperhatiin lah kan, kalau kadang-kadang kalau kita syuting kan pagi gitu. Itu ngaruh sih. Itu ngaruh. Kan. Ya itu dia kalau misalkan kita bikin movie itu ya selain kitanya dari actingnya juga harus dari keseluruhan kayak kru semuanya, saudara, apa namanya kayak tempatnya juga sama timingnya juga itu harus didukung. Kalau nggak didukung ya pasti akan jomplang sih. Iya, terus kita juga muka kita juga kelihatan kan kayak ada beler-beler gitu kan, pasti kelihatan. Tapi di situ berarti total berapa hari tuh untuk syuting? Di situ aku hampir sebulan di Jogja. Hampir sebulan sama persiapan ya, kayak sama kelas acting. Workshopnya juga, workshopnya juga. Berarti reading di sana? Di sana. Oh gitu. Dari awal sampai akhir di sana. Jadi aku happy banget gitu loh. Emang enak udah nyatu gitu kan sama tempatnya. Emang seenak itu syuting di sana, aku mau lagi sih. Kalau diminta syuting di Jogja. Iya, coba itu Visinema ya? Visinema boleh kali, bisa kali. Bisa kali. Mungkin sekarang udah mahal kali. Enggak, bisa diatur itu. Bisa diatur ya. Kamu mikirin juga dong, daripada sini aku mau tanya sih. Kamu tuh lebih mikirin kayak misalkan kamu bayaran besar, tapi kayak apa namanya karakternya biasa aja gitu, ataupun filmnya biasa aja. Tapi kalau mendingan ataupun kamu lebih memilih kayak ini film festival tapi bayarannya kecil gitu, yang mungkin nanti akan naikin nama kamu atau lebih ke idealisnya kamu akan ada gitu. Kamu lebih mana tuh? Susah ya. Tergantung ya, di saat itu lagi mepet loh. Bercanda. Tapi kalau misalkan bayarannya gede, filmnya juga yang gak ancur-ancur banget, oke lah. Maksudnya kayak yang masih bisa oke lah, bagus gitu. Aman-aman aja sih aku sebenarnya. Tapi pengennya sebenarnya yang festival itu sebenarnya pengennya. Kalau ada. Kalau lebih tawaran berarti lebih memilih yang untuk yang benar-benar film yang idealis. Pengennya. Tapi kan sekarang jarang banget ya. Maksudnya hampir semua film emang komersil kan, jarang banget yang itu aja tuh. Aku film itu dari tahun 2021 apa 2000 mau ke 2022 tuh nggak ada lagi tawaran kayak gitu. Film kayak gitu tuh emang jarang banget. Iya, aku nggak ngerti deh, padahal bagus banget. Sayang lah gitu. Berarti bisa nonton nih teman-teman di mana? Bisa di bioskop online ada. Jangan lupa ya. Cuma 10.000 kok. Langsung promo ya. Siapa tahu kalau ratingnya naik kan dipanggil lagi kayak Lania. Lania. Iya dong, harus kan. Iya lumayan. Nah, ini aku penasaran juga nih karena pernah jadi nominasi di apa namanya di Silet ya. Silet Awards itu jadi waktu di. Tapi itu sinetron berarti ya? Itu series. Series. Yang pertamanya series, yang keduanya itu film, dibikin film. Tapi filmnya tayangnya cuma di RCTI Plus, jadi nggak di bioskop. Oh, kamu juga main di film sama seriesnya? Main. Itu gimana? Itu termasuk menurut aku, meskipun itu tayangnya di RCTI dan meskipun itu series tapi sinetron, tapi itu terbilang yang menurut aku bagus. Menurut aku sendiri pribadi. Kenapa treatmentnya? Treatmentnya beda atau? Treatmentnya beda. Terus juga sutradaranya emang perfeksionis. Siapa waktu itu? Pak Ip. Oh oke. Jadi bagus. Perfeksionis. Terus juga emang karakter aku kan di situ Sunda. Aku kayak udah happy dong gue kayak oh yaudah nih gue nggak perlu belajar kayak gitu kan. Kayak udah bisa secara natural kan. Terus di situ juga perannya karena Dunia Terbalik itu udah jadi legend sinetron gitu.
aku udah ngerti ceritanya karena kan kita sering nonton kan. Aku tuh di Sukabumi juga udah sering nonton Dunia Terbalik itu. Emang bagus sih kalau yang Dunia Terbalik kan? Itu. Terus natural. Terus aku dipercayain jadi Eros di situ kan. Eros yang menurut aku tuh penting banget perannya. Pokoknya kan Dunia Terbalik itu nyeritain soal istri-istri yang kerja, suaminya pada di rumah, pada jadi TKW. Nah, ternyata awal mulanya itu dari si Eros. Oh, gimana tuh ceritanya? Jadi di kampung itu yang pertama kali jadi TKW itu ya si Eros. Kamu jadi sendiri. Orang-orang tuh ngikutin dia gitu. Pasti penting banget dong berarti perannya. Gitu sih. Tapi aku happy karena kan lawan main aku juga hebat-hebat. Senior, iya, udah pada dari kecil lah jadi artisnya gitu, udah pada ngerti lah gitu. Dan karena di lokasi syutingnya mereka udah pada ngerti dan udah pada terbiasa, jadi happy aja gitu di lokasi syuting. Padahal itu kita sampai pagi terus last day kita 2 hari nggak pulang. Terus, di lokasi. Oh iya, kamu 2 hari? 2 hari nggak pulang. Terus tidurnya gimana? Gak tidur, gak tidur. Itu bener-bener dihabisin sampai pagi, sampai jam 11 pagi. Serius? Gak tidur. Jam 11 pagi itu aku bener-bener mata udah berair ya kan, udah merah itu. Scene-nya nangis sambil marah-marah. Itulah scene. Itu kayak anjir gitu. Tapi kamu happy aja gitu ya? Tapi happy sih, karena emang tergantung sih kita mah happy syuting tergantung pemain lainnya juga kan ya. Kalau pemain yang lainnya juga kayak happy aja, terus juga pada asik-asik aja, kita juga kayaknya bakalan happy aja nggak sih? Iya sih, tergantung vibes-nya ya. Iya, tergantung berarti vibes. Itu semuanya, teman-teman semuanya udah kayak menyatu gitu ya? Iya, terus kru-krunya juga kan kadang kalau udah lama, jadinya asik-asik aja kan, jadi nggak berasa waktu ya kan? Nggak berasa. Jadi kamu enjoy. Kalau akhirnya enjoy. Kenapa bisa dapat nominasi itu? Itu nominasi ya mungkin karena di situ akunya juga aktingnya pol-polan ya kan. Pol-polan gila-gilaan, pagi pulang pagi ya kan. Mungkin ya karena penghargaan juga dari iya. Berarti dari acting kamu itu ada treatment khusus kayak misalkan kamu coaching juga nggak sih? Itu nggak ada. Itu cuma ada reading, tapi kita kan dapat saudaranya Pak Iip, kebetulan Pak Iip bener-bener kita tuh sebelum tag itu bener-bener dia tuh pengennya diobrolin dulu. Jadi hampir semua scene sebelumnya tuh dia pasti ngajak kita ngobrol, terus kayak saya maunya gini. Jadi gua tuh ngapalin gitu ya. Gua tuh ngafalin skrip itu sebenarnya nggak ada gunanya. Oh, karena jadi udah nerap gitu iya, ya? Iya, karena maksudnya aku ngapalin skrip nih malam-malam tapi nggak ada gunanya karena dia pasti ubah lagi. Dia kayak saya maunya gini, pokoknya nanti jadinya gini. Jadi tapi nyampe ke kamu. Iya, tapi ya untungnya nyampe karena dia juga niat banget lah jadi saudara. Maksudnya kan ada saudara yang ya udah lo mainin aja gitu kan. Itu. Tapi ini tuh enggak, kayak saya pengennya kamu gini. Jadi pas di set ya udah kita udah ready gitu. Tetap dijagain ya. Iya, tetap dijagain. Gitu tahun 2020 ya itu. Kayak 2022 deh. 2021 mau ke 2022 kayaknya. Oh ya, kongres. Pernah gak sih kalau misalkan kamu kan kemarin berarti meranin yang Eros itu ke bawah nggak ke diri kamu? Kalau Eros enggak, karena mungkin udah Sunda terus kayak oh ya udah gitu peran kali Eros. aja kamu mau kayak langsung jadi TKW. Abis syuting aku jadi TKW enggak sih kalau Eros aman. Tapi yang problematik ke bawah. Ke bawahnya gimana? Jadi kan di situ tuh tomboy mampus kan. Maksudnya dan aku itu nggak jauh beda dong dari kamu. Iya, tapi aku nggak setomboy itu yang kayak bawa RX. Itu gila, aku sampai bawa bajunya dia. Jadi bajunya, wardrobe-nya, aku ya udah sini gitu, gue bawa pulang. Mau maksudnya kalau emang mereka ya udah nggak apa-apa bayar aja gitu, ya udah gue bayar saking sukanya aku sama dia. Oke. Jadi di situ tuh ada peran yang aku pakai celana jeans panjang banget, ininya dipotong. Terus? Jadi panjang sebelah. Oh iya? Iya lucu banget. Panjang sebelah aku bawa pulang ke rumah. Itu alasan kenapa dia potong begitu? Emang ya, gayanya dia aneh gitu? aja gitu, dia emang aneh aja gitu orangnya. Kayak bajunya juga aneh gitu, aku sampai bawa pulang baju sama celananya. Karakternya ya? Karakternya apa, kalungnya, jadi kan dia tuh selalu pakai kalung hitam. Aku pakai hampir setahunan gak pernah aku lepas. Karena jatuh cintanya ya? Waktu itu jadi peran apa di situ? Anjir, gue lupa ya. Gue banget, anjir, gue kan suka ya sama dia. Aku selalu inget Nakila. Iya, aku tuh kalau terakhir main film nih, anjir itu doang namanya gue inget. Sebelum gue gak inget, aku lupa. Nonton aja, makanya kalau kalian pengen tahu, kalian nonton. Oh ya, balik lagi ya kan. Sebenarnya aku gak lupa sih, aku pengen kalian nontonnya. Bisa aja mbaknya. Oke, sampai saking cintanya gitu ya sama dia. Iya, sampai kalungnya aku selalu pakai. Gitu. Itu berarti yang ke bawah banget. Itu yang ke bawah banget. Kalau yang terakhir bangku kosong itu enggak?
Enggak tuh kan aku iya, oke. Enggak tuh itu itu mah. Tapi ya itu juga keren lah kan kamu bisa ini berantem di sana akhirnya iya, aku bisa. suka karena aku berantem aja sih di situ. Kalau untuk yang di sana itu berarti basicnya apa? Yang di Bangku Kosong. Basic bela dirinya. Itu dia mirip-mirip Muay Thai sih menurut aku. Oh, lebih street fighting aja iya, ya. Street. Tapi banyak gerakan-gerakan yang Muay Thai yang justru karate nggak ada gitu. Muay Thai kebanyakan Muay Thai. Kayak guling-guling gitu-gitu sih. Paling karate yang kepake di situ tuh roll, kayak roll depan, roll belakang gitu, kayak loncat ya. Gitu-gitu doang sih paling. Tapi happy lah aku ngejalaninnya karena emang ada aku suka gitu. Jadi orang-orang reading ya udah aku workshop sendiri aja udah latihan gitu. Jadi nggak pernah ikut reading. Karena emang suka gitu hobi ya. Happy perjalanannya aja sih. Iya kan hobi kamu emang berantem juga ya kan. Berantem. Nah, tapi sekarang katanya lagi hobi ngedrive ya. Ya gitu. Lihat aja dong, lihat dong. Promo Biasa lah ya. Iya, kenapa kok bisa ke sana? Terus masih tapi di dunia perfilman? Masih lah, masih. Kalau itu pasti ya, karena kalau nggak di situ saya tidak akan bisa beli ban. Oh, udah. Karena tiap ngedrift, bannya ganti. Saya udah bisa beli itu. Gitu. Kenapa kamu kok bisa suka ke sana? Emang tomboy banget sih anak ini. Aduh, aku bingung kayak gitu karena aku dikelilingin sama teman-teman aku yang hobi juga. Sebenarnya aku udah suka mobil udah lama. Dari aku di Sukabumi itu aku suka mobil tua. Waktu itu aku Pacific. Aku punya Civic, terus karena aku pindah ke Jakarta, itu Civic kan gak kuat buat dibawa ke Jakarta kan, karena udah tua banget. Jadi aku tinggal di sana, akhirnya aku jual, aku pindah ke Jakarta. Abis itu udah tuh aku gak pernah main mobil lagi, udah gak pernah ini itu lagi. Kebetulan ketemu teman-teman yang emang sekarang suka mobil. Ketemu teman-teman yang suka mobil, ya udah aku jadi ikutan lagi. Karena mungkin dulu udah pernah suka, sekarang kayak ngelihat lagi nih, anjir gue gak bisa lupain nih. Kayak jadi aku ikut lagi gitu. Kemarin juga dapat ya? Dapat alhamdulillah apa? Ini Maya. Congratulations, juara kedua. Yeay. Hari ini mau lanjut lagi lomba? Hari ini lanjut lagi ke Sentul, tapi nantilah sorean aman. Oke. Biasa mau ngabisin ban lagi ya, tapi kayak sekarang ban aku habis sih. Karena kemarin kan nggak habis kan, kemarin aku pakai muter-muter itu nggak habis, kayak sekarang waktu dia habis. Oh iya, karena sekarang mau lagi kan? Itu biasanya berapa lama sih? Apa yang ban? Gitu? Enggak, kalau ngedrive gitu biasanya? Kalau ngedrift, ya tergantung sih kalau misalkan ada waktunya. Jadi ada time attack, ada drift gitu-gitu kan. Kalau kamu mainnya di? Kalau yang lancar banget aku time attack. Kemarin aku juara di time attack, kalau drift enggak gitu. Jadi maksudnya driftnya juga aku belum yang jago-jago banget gitu, yang belum yang kayak bisa barengan berdua gitu, enggak juga. Gitu. Jadi itu belajar juga nggak sih? Belajar, tapi tadinya aku mau sekolah. Ada sekolahnya juga? Ada sekolah drift. Okay. Cuman aku belum yang kayak pengen banget gitu loh. Terus jadwalnya juga nggak nemu. Jadi kalau sekolah drift itu minimal harus ada 5 orang dulu yang sekolah hari itu, baru kita bisa mulai. Kalau nggak ada, kita nggak bisa mulai. Karena kan kegantinya baru maksudnya kan kalau sekolah ngedrift itu pakai mobil mereka, bukan pakai mobil kita. Oke. Jadi mobil mereka kita pakai. Jadi si duit dia tuh keganti kalau udah 5 orang. Kurang ajar tuh emang. Gue jadi nunggu di tanggal 12 ya jadi gara-gara gak ada 5 orang. Iya. Tapi mahal gak sih untuk sekolahnya? Lumayan. Kira-kira berapa tuh? Aduh. Boleh nggak nggak boleh ya? Boleh sih. Kalau siapa tahu ada yang mau ya. Sekalinya itu bisa paling murah 5 juta. 5 jutaan. Satu kali berarti. Karena kan kita, tapi itu udah simulator, udah ngedrift langsung, terus diajarin juga. Terus nggak pakai mobil sendiri kan? Iya, terus nggak ngerusakin ban sendiri kan, kayak wajar gitu loh dia kayak kalau cuma satu hari ngajarin satu orang sih, miskin anjir dia, karena pasti kan bannya rusak gitu, belum ganti ban 8 juta, kita baru cuma bayar 5 juta, nggak keganti, emang harus 5 orang. Harus 5 orang ya? Iya. Ya mungkin teman-teman ya mau. Iya boleh dong, ayo dong biar aku bisa sekolah nih. 5 orang. Cari teman ya. Iya cari teman biar bisa 5 orang, jadi biar bisa sekolah. Gitu. Oke. Berarti balik lagi nih ke dunia perfilman. Kamu ada nggak sih artis ataupun aktor yang pengen kamu syuting bareng Indonesia ya? Ini aku nggak pencitraan ya. Aku tuh pengen banget syuting sama Kak Ismi. Wah, karena aku pernah bilang, ini beneran karena kan dia juga action kan, action terus juga. Aku lihat Kak Ismi tuh kalau latihan anjir gitu, jago banget.
Enggak aku selalu bilang, aku bener ini aku gak pencitraan karena aku sering DM dia kayak, Kak, ayo dong kita latihan bareng, aku pengen deh syuting bareng ini. Iya, karena kita nggak pernah sih latihan bareng ya, nggak jadi-jadi. Kita syuting aja baru sekali doang, itu pun udah action kan Kak. Kayak aku pengen banget syuting action bareng Kak Ismi. Itu bener-bener aku gak pencitraan karena ada deh chatnya di DM, aku selalu reply story dia, Kak, ayo dong kita latihan bareng, kita latihan bareng, tapi gak nemu terus. Emang sombong sih Ismi. Asik enggak lah. Canda. Kamu yang lagi sibuk banget. Mudah-mudahan ya production ini nih Toys Film menghadirkan kita berdua ya nggak harus dong. Iya dong. Ya kan bikin film action dong. Iya film action. Ya mudah-mudahan ya nanti ya kita ketemu ya. Iya sih. Kalau di luar negeri aku suka Daniel Craig. Oh oke. Yang di Mission Impossible. Aduh. Oh pantesan kamu. Banget, anjir. Iya. Ini kayaknya terinspirasi dari situ ya. Nontonin dia dari awal ya kan. Kayak anjir keren banget ya. Mungkin versi ceweknya nanti kamu di Indonesia. Enggak suka gitu. tapi emang belum ada sih film tentang ke drive. Nggak ada gitu. kalau di Indonesia. Ada dulu yang Chelsea Islan yang main sama siapa gitu itu judulnya. Ada Chelsea Islan dulu pertama kali dia main film. Tentang balap-balapan gitu. Balap juga ya. Tapi ya enggak. Ya nggak sekeren itu juga, maksudnya nggak sekeren sih. Yang dari modalnya mohon maaf ya kan, harus ini jalan, terus mobil-mobil ya kan, nggak mungkin kayak pas Inspirasi Indonesia gitu. Iya sih susah sih, jalannya juga jalanan di kita kan beda sama di luar, terus mobil juga. Iya, dan yang nggak ada sponsor ya di sini ya. Kalau di sana kan kalau Mission Impossible kan BMW ini tuh udah sponsor, udah kayak nggak usah mikirin mobil lah. Di sini mah masa. Iya siapa tahu ya kan. Iya. Mau dibikin ada mau ngomong kan? Tapi takut. Iya. Ya udah, gue baru kadang ya. Iya. Tapi kan seru susah. Gitu biar beragam aja genre Indonesia. Aku yakin gitu. kok kalau misalkan ada pasti rame sih. Karena belum pernah ada yang niat banget di tahun ini ya. Belum. Karena sekarang banyak kan ya itu horor. Iya horor. Iya kan. Nggak mungkin kan, mesti film yang tentang balap-balapan ada horornya. Mungkin. Dia harus kejar gitu. Jadi dikejarnya sama hantu, jadi dia lucu aja deh, yang ngejar pocong. Nggak bisa dikejar. Aduh. Ya bisa aja sih, mudah-mudahan nanti ada lah gitu ya, biar beragam perfilman Indonesia gitu. Nggak itu aja. Iya kalau ada sih asik banget. Ya kalau Indonesia bisa kok bikinnya pakai misalkan mobil-mobil kecil, beda dari yang lain. Kan mobil-mobil kecil juga bisa ngedrift. Iya. Kayak apa tuh? Ya banyak kayak Yaris, mobil-mobil kayak yang Agia gitu-gitu suka banyak yang ikutan. Brio tuh banyak banget yang ikutan. Iya, maksudnya bagus sih harusnya ya. Bisa gitu. Nggak usah yang harus semuanya BMW gitu-gitu. Kalau terlalu ini mah nggak usah sih. Bisa-bisa aja mobil-mobil kecil juga. Iya, asal ada sponsornya ya. Iya, asal ada sponsornya lah ya. Jangan lupa nanti tag Lania Vira ya kan, menjadi artis sama aktornya. Nah kamu kan emang termasuk Gen Z ya? Oh Gen Z. Iya kan, bener gak sih? Bener dong, masih muda banget dia. Coba sama aku. Terus habis itu, ini apa namanya? Kayak gimana sih kamu melihat kayak sosial media yang berpengaruh banget kan kalau untuk sekarang ini di dunia perfilman ataupun ini semua sih hampir semua kayak misalnya jadi dari selebgram bisa jadi aktor ataupun aktris ya kan lebih gampang gitu. Nah kamu gimana menyikapi itu semua gitu sosial media? Ini aku jujur-jujuran aja jujur-jujuran aja ya. Kayak sebenarnya aku nggak gitu, bukan yang excited banget soal sosial media gitu. Karena sebenarnya aku tuh ada rasa iri sama orang-orang sekarang. Meskipun aku Gen Z ya. Jadi dulu itu di awal aku jadi masuk entertain itu penuh dengan pengorbanan. Kayak gue mau ke Jakarta tuh susah banget loh gitu. Sekolah acting, terus membuktikan aku punya kualitas ikut sana ikut sini itu ya ada sekolah acting selama berbulan-bulan yang menurut aku tuh kayak ya gue tuh mau ke dunia entertain tuh belajar dulu loh. Maksudnya gue ke dunia entertain tuh susah payah. Sekarang menjadi artis tuh gampang banget. Iya kan? Terkenal gitu. Oke lah kalau jadi selebgram, oke lah gitu. Tapi tiba-tiba tuh yang dari TikTok terus tiba-tiba main film atau enggak tiba-tiba main sinetron, aku ngeliatnya agak enak banget ya gitu hidup di zaman sekarang gitu. Kayak dulu gue bener-bener yang bolak-balik Sukabumi Jakarta sekolah. Aku bolak-balik dari Sukabumi ke Jakarta cuman buat sekolah acting. Jadi pulang sekolah aku bener-bener ke Jakarta cuma buat sekolah acting, terus aku pulang lagi buat sekolah. Bener-bener jadi artis tuh seniat itu gitu. Karena aku pengen acting tuh pengen punya kualitasnya sendiri gitu. Sekarang tuh gampang banget.
kayak bener-bener gitu-gitu terus tiba-tiba jadi artis, main film gitu-gitu. Banyak. Jadi aku bukan orang yang terlalu excited banget soal sosial media gitu. Tapi aku juga nggak bisa munafik sosial media nggak bantu aku ya bantu aku gitu. Kayak misalkan orang-orang tahu aku atlet kan dari sosial media, terus sekarang juga tahu aku main mobil dari sosial media gitu. Tapi untuk yang aktif banget juga aku enggak sih. Aku lumayan jarang juga upload. Iya sih jarang. Iya jarang banget. Enggak yang harus tiap hari aku upload itu tuh enggak. Enggak ya. Jadi enggak terlalu yang gila banget tuh enggak. Gitu sih. Tapi ya balik lagi sih kalau misalkan yang instan biasanya cepet juga turunnya. Iya juga kan? sih. Maksudnya kayak cepet diganti-ganti kan. Karena perubahan kayak gitu-gitu. Iya. Ya tapi maksudnya nggak menutup kemungkinan kita untuk kayak kita sekolah acting tuh tetap bermanfaat menurut aku kalau gitu. Ini tips aku aja sih. Ya orang kan bisa masuk entertain ya jalannya emang berbeda-beda gitu. Menurut aku kalau emang kalian udah masuk ke perfilman terus emang ternyata di perfilman bagus, menurut aku niatin sih. Kayak ya udah lo lagi naik nih terus ya udah lo sekolah acting aja terus lo terusin gitu. Jangan yang mentang-mentang lo naik gampang terus syuting terus lupa terus turun lagi tuh itu gampang banget buat turun gitu. Iya benar-benar. Karena gitu yang paling susah kan maintenance kan. Iya yang paling susah kan tetap ada di situ terus naik lagi kan itu susah banget gitu. Iya susah untuk maintenance itu ya. Iya zaman sekarang tuh emang serba gampang sih. Aku juga nggak bisa nyalahin apa-apa ya gampang sih zaman sekarang gitu. Karena persaingan juga kalau kamu ngeliat persaingan ini kan banyak juga tuh karena ya gara-gara dari selebgram sekarang udah bisa jadi artis. Terus gimana kamu menyikapi hal itu? Ya itu aku mikirnya sekarang ya udah jalan orang beda-beda gitu, cuman ya yang aku bisa kasih tips ya gitu aja, jangan sampai gara-gara emang jadi artis itu menurut kalian gampang terus dari situ nggak dijaga, nggak sekolah acting, nggak ngasah lagi skillnya, menurut aku itu bakal gampang turun lagi. Dan kalau udah di atas terus turun sakitnya sih sakit banget ya gitu. Iya sakitnya tuh berasa gitu loh. Iya jadi lebih baik di maintenance ya. Ya aku alhamdulillah sih, maksudnya aku udah mau 5 tahun di dunia entertain tapi masih bisa bertahan sih, aku bersyukur juga sih. Maksudnya masih bisa bertahan di dunia entertain sih, aku masih bersyukur banget. Harus sih. Dong. Karena perjuangan kamu juga luar biasa kan. Maksudnya dari yang kamu cerita itu, maksudnya dari sekolah itu. Iya, bolak balik ke sini juga. Ya, itu. Sampai kayak gitu sampai casting aja tuh aku ke Jakarta mau cuma buat casting, habis casting aku pulang karena harus sekolah. Dan dulu belum ada tol ya Sukabumi. Iya, ya kan? dulu aku pulang tuh bisa 4 jam. Wow. 3 jam 4 jam tuh udah paling cepet. Tapi biasanya 4 jam. 3 jam itu kayak udah lagi enak 3 jam. Tapi kan gitu. Menuai hasil ya, akhirnya semua orang tahu siapa Lania Vira. Udah cantik, dirinya oke, aktingnya oke ya kan. Fun fact-nya nih, katanya kamu juga suka main musik. Asik. Aku mau main musik maksudnya nggak yang aku niat banget dan aku jago banget. Aku itu bisa main gitar karena ayah aku jago. Jadi dulu waktu aku masih ya kamu SMP, musisi? Enggak, bukan. Tapi dia jago main gitar. Jago nyanyi sama main gitar juga. Gitu. Jadi waktu aku SMP itu aku sering diajarin. Minimal bisa lah. Karena kan dulu kan aku nggak pernah. Oh iya, fun fact juga. Aku dari kecil itu cita-cita aku menjadi gitaris. Begitu? Ya. Oh my God. Jadi kamu emang tomboy sekali, mohon maaf ya kan. Jadi kelas 3 SD kan ditanya kan cita-cita kamu apa, orang kayak aku jadi dokter, aku jadi astronot, terus aku tulis di biodata aku mau jadi gitaris. Jadi dari situ jadi kayak gitaris ya. Iya, kayak aku jarang pulang gitu ya. Nggak ada, iya, karena ada. Kan pilot, dokter, gini-gini kayak pramugari, ya, guru gitu. Terus pas pulang mungkin orang tua aku baca atau gimana, pas SMP aku diajarin gitar sama ayah gitu. Tapi nggak jago-jago banget juga sih. Tapi bisa. Oke. Oh berarti sekarang masih tapi main-main enggak, kalau aku gitu. Ketemu ayah aja. Kalau ketemu ayah baru aku belajar lagi gitu-gitu sih. Tapi gitar pasti selalu ada. Wow, gitu. Keren sih. Gitaris favorit siapa? Gitaris favorit. Jadi zaman apa ya? Zaman HP Mito tuh. HP ini. HP Mito. Lain. Bukan. Asia apa? Bukan. Asia. Si yang pernah yang jadi BA-nya tuh Viera. Oh, Kevin. Iya. Kevin. Pokoknya tapi aku kan Kevin suka sama pokoknya aku tuh suka sama yang ada di situ aja yang jadi gitaris sama bass gitu, aku lupa namanya. Aku suka banget sama dia. Siapa? Aku sampai Raka ya. Aku sampai bilang ke ayah, aku pengen handphone Viera, Apa Viera? Apa? Gak ada handphone Viera.
Aku saking suka sama dia, aku bilang aku pengen handphone Viera pokoknya. Tapi enggak, sampai sekarang nggak dibeliin karena ayah nggak tahu itu Viera apa. Itu lucu banget. Lucu banget sih. Itu waktu kecil aku suka banget sama dia. Oke, berarti dia gitaris favorit ya? ya? Dari kecil. Siapa namanya? Raka? Raka. Cie, Raka di Skyline-nya Vira. Oh, masih zaman dulu. Itu masih kecil banget sih. Kan sekarang masih? Enggak dong. Sekarang aku suka lagu-lagu Viera, cuman gak yang sampai segitunya aku kayak suka. Sekarang udah biasa lah. Ya cuma waktu kecil aja, aku pengen handphone Viera gitu, keren banget. Tapi pernah gak ketemu? Aku ketemu personal nggak pernah, cuman nonton konser Viera pernah. Pernah. Berarti masih ada ininya lah ya, fansnya. Masih jiwa fans. Ada di luar ekspektasi nggak sih waktu Lania Vira terjun di dunia film? Ada lah, semuanya tuh di luar ekspektasi aku. Karena kan dari Sukabumi, terus juga aku pindah ke Jakarta, aku harus merubah logat. Kayak, aku nggak pernah mikir. Waktu aku pertama kali ketemu kamu sih nggak kelihatan sih kamu sendiri. Karena itu aku udah lama di Jakarta nggak sih Kak. Waktu dulu awal-awal banget tuh kayak, gila gue harus ngerubah logat gitu. Sampai sekarang pun kan kalau aku ngomong sama orang Sunda masih tetap kental banget kan. Kayak itu bener-bener aku nggak bisa. Terus gimana? Kamu ada latihan khusus? Iya, aku sampai belajar. Jadi dulu aku tuh dapet film. Jakarta banget? Enggak. Jakarta banget, terus ngomongnya dicampur-campur bahasa Inggris. Oh, oke. Bayangin, aku ngomong bahasa Inggris loh, gak ada Sunda. Coba kumaha ya. Aduh, aku malu itu. Which is aing teh ka dieu gitu. Enggak, tapi logatnya doang. Aku tuh, yang mana sih? Yang ini loh, kamu nggak boleh panjangin nadanya. Itu di apa di kalau nggak salah di Dignitet deh, kalau nggak salah ya. Di film itu ya. Karena kan di situ anak SMA kan, terus kayak yang mana aku ngomong udah bener, ngomongnya bener, cuman Sudah banget di gitu. nggak boleh dipanjang-panjangin gitu. Anjing, dia ngerti ya, kayak kesel banget gitu. Karena kan kita nggak ngerasa kalau misalkan kelepasan kan, kadang-kadang keluar jalur sendiri gitu. Itu aku di Jakarta belum ada setahun Kak, bener-bener aku masih kayak masih ngomong Sunda banget ya. Iya, ngomong Indonesia aja kayak ya iya atuhnya tuh ada gitu kan. Padahal aku gak pernah niat buat ngomong atuh gitu. Padahal gak ada niat ya, karena udah kebiasaan. Aku pernah ngobrol sama temen aku yang dari Jakarta, aku bilang, iya meren apa katanya? Iya meren, aku bilang meren. Itu kebiasaan, kalau Sunda kan kalau gak atuh, meren, cenah gitu kan. Cenah tuh aku sering banget kalau pasar ngomong cenah. Iya kan, pasti. Cenah tuh apa? Itu nama orang. Kayak aku suka kelepasan, bener-bener kayak sampai sekarang pun masih ada Sundanya tuh masih ada sebenarnya. Jadi itu aku di luar ekspektasi kayak, aduh. Meskipun aku di rumah sebenarnya ngomong bahasa Indonesia ya, tapi tetap kan adanya kan beda. Betul. Ya kan, kayak tetap beda. Terus ketemu orang-orang yang seumuran aku tuh udah gaul banget. Iya. Gila sih, aku waktu SMA kelas 1, aku masih main layangan sih ya. Aku masih yang kayak main kelereng gitu kan. Aku gak punya Instagram, aku bener-bener SMA aja tuh aku belum punya Instagram. Aku belum punya Instagram, terus aku masih yang lari-lari main sana-sini kan. Mainnya tuh main-main kayak gitu. Masih main-main layangan gitu-gitu. Pas pindah ke Jakarta, seumur aku udah yang kayak bajunya udah begitu, udah pakai dress seksi ya kan, udah rambutnya curly. Aku gak tahu caranya curly Kak. Bener-bener dulu tuh rambut aku udah panjang dikit, potong biar gak ribet kan. Iya. Terus kayak laki banget lah ya. Iya, seorang-orang cewek-cewek selalu di-curly, bajunya pada kayak gitu. Sementara aku ke Jakarta bajunya tuh kolor, terus pakai kaos kayak gini, terus pakai kolor pendek. Itu aku kaget banget karena aku harus beli baju-baju yang kayak gini, yang cewek-cewek juga kan buat casting. Rambut aku harus belajar ngerli gitu-gitu. Semuanya di luar ekspektasi aku. Bener-bener kan gak dipersiapkan gitu ya? Kan, karena gak dipersiapkan. Aku bakal jadi masuk ke dunia entertain tuh gak pernah aku persiapkan gitu. Jadi semua hal bikin aku kaget. Makanya kamu pas dapat yang di Romantika itu ngerasa dapat banget ya. Iya, karena aku ngerasa kayak di Sukabumi nih, pakai celana yang aneh juga, kaos-kaos gitu banget, kaos-kaos yang oblong juga. Gitu. Itu kaget banget, itu bener-bener aku pindah. Terus handphonenya tuh kan pada bagus anjir. Emang handphonenya dulu apa? Enggak, jadi sebelum aku pindah ke Jakarta, handphone aku masih yang touchscreen biasa lah, touchscreen biasa. Terus kayak lihat orang-orang pas masuk aku Pocari Sweat, anjir sih handphonenya tuh iPhone baru gitu kan. Aku itu V aku yang di Pocari Sweat. Langsung beli itu? Langsung beli HP Samsung. Masih. Aku
ini mah HP Samsung yang ujungnya tuh yang layarnya tuh melengkung. Langsung lihat, langsung balas dendam si HP orang Samsung. Itu mah aku bener-bener kayak, tapi aku nggak pernah yang ngerasa minder banget gitu kan, karena pas aku itu bener-bener aku kayak ngalamin apa ya namanya ya, di luar ekspektasi gitu, aneh-aneh. Jadi iya, culture shock bener-bener. Jadi pas aku pindah ke Jakarta kan, mobil aku juga nggak bisa dibawa kayak di Sukabumi kan. Jadi di Jakarta tuh bener-bener aku sama ibu aku tuh berdua kak. Jadi ayah masih kerja di Sukabumi, nggak punya mobil kan di Jakarta. Itu mah kan aku latihan dance pas di Pokari di Sentul, bukan di Sentul, di kamu harus ngedance gitu? Okay. Iya, ngedance lah. Itu tuh udah di luar ekspektasi juga, aku tiba-tiba ngedance di Senayan. Aku tinggal di Lebak Bulus waktu itu. Itu aku pakai kereta kan bolak-balik. Siapa teman-teman aku mau Pajero, mobilnya pada bagus gitu. Aku pulang sekolah tuh pulang latihan tuh, anjir lah ini naik kereta ke Spino sih. Bener-bener aku cuma mikirin kayak, aduh naik kereta gimana nih, jalan kereta pasti jam segini kan pulang kerja kan. Ini pasti di kereta pasti penuh-penuh nih. Orang mah kan tinggal duduk gitu, enak gitu. Ini mah aku pulang harus berdiri juga kak, kayak pulang di kereta gitu, berdiri sampai Lebak Bulus gitu. Terus berangkatnya juga kayak gitu. Jadi ada di otakku tuh bukan latihan dance, di kereta bisa duduk nggak ya? Gitu. Di pikiran aku tuh kayak gitu. Terus mana kalau ada orang tuh harus ngalah lagi kan juga. Otakku tuh dipenuhi dengan kalau di kereta tuh gimana gitu. Jadi aku nggak terlalu fokus gitu. Terfokus ke dance ya? Iya, jadi kayak anjir lah di kereta Gispinu gitu, mana cangkel nanti kan nggak bisa latihan dance. Jadi perjuangan ya, luar biasa ya kan? Gila banget gitu perjuangan. Iyalah, pantesan kamu kesel banget ya sekarang orang-orang kayak segampang gitu untuk dia terkenal. Aku latihan dance tuh bulan ada, kamu bolak-balik naik kereta. Gila. Sebulan. Jadi kalau nggak naik kereta itu aku naik Transjakarta. Nunggu lama ya kan, bisnya datang, kadang-kadang bisnya udah lewat, aku pakai Grab gitu, udah. Kalau sekarang sih nggak bisa, adalannya piro, digeromongin. nggak bisa lah sekarang. Oh iya, minum nih, ada pilihan. Ini ada kopi. Asik. Nah kayak gitu lah, pokoknya perjuangannya gila-gilaan lah. Tapi ada nggak sih sosok inspirasi yang menginspirasi kamu? Yang mendorong aku atau inspirasi? Inspirasi sih. Aduh, inspirasi nggak ada sih, cuman yang mendorong aku aja ya ibu. Oke. Jadi awal aku ke Jakarta, aku ditemenin sama ibu. Udah nggak pernah dilepas shoot. Kan kakak tahu sendiri syuting di teleponin mulu ya kan? Dia nggak ikut teleponin. Iya, kita lagi liburan mau diteleponin. Ini mana deh? Di Bali diteleponin gitu. Suan diteleponin mulu. Iya. Itu dari awal tuh selalu ada ibu. Jadi aku naik kereta gitu-gitu ada ibu. Jadi diikutin terus sama ibu. Gitu, diikutin. Berarti sosok ibu bagi kamu? Iya, dia yang paling bantuin aku lah dari awal karir aku sampai sekarang ya. Dia selalu bantuin aku. Dia ngedrift aja tuh dia nonton loh. Ya. Sekarang masih mobil, ada. Dia sekarang di Sawangan. Oh, di Sawangan. Di Sawangan karena adek sekolah di situ. Jadi mau nggak mau ibu harus nungguin adek kan di Sawangan. Oh, berarti masih di Depok dong? Iya, masih di Depok karena adekku udah terlanjur sekolah di situ. Jadi udah kayak setahunan lagi baru ikut ke Alam Sutra gitu. Karena kan udah terlanjur sekolah kan. Jadi nggak mungkin kalau pindah Alam Sutra gitu. Sementara aku kalau di Sawangan udah nggak kuat gitu loh kak. Kalau mau kemana-mana lamanya nauzubillah gitu. Jadi kayak udah. Iya. Kalau di Sukabumi berarti udah nggak ada keluarga masih? Ada keluarga besar. Nenek kakek masih di Sukabumi kan. Cuman masih banyak banget. Orang tua masih di Depok di Sawangan. Iya, orang tua di sini di Sawangan. Karena nungguin adek gitu sih. Oke, berarti sosok yang gila. Dia benar-benar definisi. Mama aku tuh kecil badannya, tapi dia tuh kuat banget. Iya. Suaranya juga keras. Oh iya. Ngomel mulu. Ngomel mulu dia. Kuat dia. Ngomel mulu. Aku lagi balap nih ya. Bayangin gue lagi deg-degan tap attack. Dia dari penonton dia teriak kedengeran di telinga aku. Aku pakai helm kan. Iya, aku pakai helm. Aku ngobrol sama orang kan. Ada ininya, ada coachnya kan. Aku ngobrol sama orang. Aku lagi mau jalan nih, udah gurung-gurung kan. Ibu teriak dari situ kedengeran anjir. Kayak, bisa gitu suara dia. Dia kedengeran kayak, kakak hati-hati ya. Anjir, gue malu banget. Gila sih, ibu luar biasa ya. Sama waktu aku lomba karate juga, dia dari tribun kak. Kedengeran gue suara dia. Jauh banget ya. Kenceng banget, makanya kalau diomelin dia ya udah gue diem aja ya udah. Kuat banget ya. Makanya kayak, ya aku happy banget sih karena kalau ibu kita bantuin gitu, dia kayak berenergi gitu, kayak aku gak pernah takut kalau dia tuh bakalan sakit gitu. Dia kan ikut aku kemana-mana, syuting, kemana-mana nungguin pagi
gitu, karena dia nggak mau di rumah juga kan, jadi selalu ikut aku gitu. Strong lah ya. Iya, strong banget. Strong! Kan lebih strong daripada dia. Iya, dia sangat strong. Film favorit apa tuh? Mission Impossible sama Hunger Games. Hunger Games. Ya, makanya ya, for the next, mudah-mudahan ada film semoga ada lah film-film kayak gitu ya. Bagus banget. Sih, bagus ya. Kapan terakhir kali Lania kamu beli tiket ke bioskop? Indonesia ya. Oh, Indonesia. Maksudnya film Indonesia. Film Indonesia dong. Oh, pikirnya film luar. Jangan dong, Indonesia karena kita kan cinta film Indonesia gitu. Ini cinta film Indonesia. Iya. Enggak. Maksudnya ya benar-benar kamu niat untuk beli tiket dan kamu nonton filmnya karena menurut kamu itu bagus film Indonesia. Aku terakhir itu aku beli sih, aku niat nonton film Sicin. Sicin. Oh, Sicinnya. Oh, yang terakhir yang Indonesia. Ya, itu aku niat. Sicin, iya. Kenapa kamu suka film itu? Maksudnya pengen gitu? Karena aku ngikutin yang di film luarnya. Ya, terus kayak ini gimana nih Indonesia bagus nggak ya kalau nge-remake? Ternyata bagus filmnya. Iya. Aku beli tiketnya terus aku nonton. Bagus film itu. Bahadrah ya? Iya. Aku nonton, aku beli itu bagus banget. Tapi film Indonesia tuh kalau diniatin tuh bagus banget loh. Iya, makanya. Emang bagus banget, tapi iya bisa sebagus itu. Iya, karena kalau Indonesia, maksudnya ya apapun ya filmnya, maksudnya kalau misalkan kita bikin filmnya cepet-cepet juga enggak works ya. Karena kita harus butuh ya pendalaman karakter itu sendiri gitu kan. Kayak cuman ya just for kayak reading cuman 1-2 hari mah enggak akan nempel sih, kayaknya enggak ini sih. Ya itu tuh yang membuat kita jadi kayak agak menurun lah ya, maksudnya dalam kurang gitu. Sayang ya padahal. Tapi banyak kok film-film bagus di banyak Indonesia banget, juga. Makanya kayak aku bilang, bagus. Iya, kalau diniatin readingnya gitu-gitu tuh, terus itu pasti bagus banget sih. Kalau niat gitu, terus kan kalau kita reading terus lama, waktu yang lama, misalkan kita reading 2 minggu gitu-gitu. Pasti kan kitanya juga enak ya maininnya. Oh, gue tuh tahu banget nih karakter gue gitu. Kalau udah menyatu. Tiba-tiba 2 hari besoknya syuting sih. Sinetron ya. Sinetron. Indonesia tapi sinetron kagak reading aja. Readingnya sekali doang. Sekali doang. Abis itu bye gitu kan. Abis itu bye, udah selalu dah gitu. Ayo kan? Oke. Boleh nggak di-spill kamu sekarang lagi project apa? Sekarang nggak ada sih, kemarin terakhir Cinemart. Terus sekarang kalau aku sinetron lagi berarti ya? Short movie. Oh, short movie. Ada short movie-nya. Ada jadi kayak buat spesial, nggak tahu spesial tahun baru atau apa, aku nggak ngerti. Berarti itu belum tayang? Belum tayang. Nanti buat tahun baru ini makanya. Iya, baru kayak bentar lagi, paling semingguan lagi mungkin, semingguan lagi baru tayang. Udah itu aja paling. Itu aja karena aku lagi pengen. Apa judulnya tuh? Boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Jangan. Kan belum. Oke. Coming soon ya. Berarti nontonnya di SCTV ada? Di SCTV. Nontonnya di SCTV? SCTV. Oke. Kita tonton ya. Tunggu ya. Ditunggu. Ditunggu banget nih. Jika ingin berterima kasih, kamu sama siapa selain sama ibu kamu? Ataupun kamu ada hujatan sama siapa gitu, dendam sama siapapun itu? Ada, aku mau orang santai aja. Tapi kalau berterima kasih ya pasti sama keluarga lah. Maksudnya kan keluarga aku juga kesini ikutin aku gitu. Maksudnya aku nggak dibiarin sendiri di Jakarta. Mereka ikutin aku. Sampai adekku pun kan harus pindah ke Jakarta. Sekolahnya juga harus pindah ke Jakarta. Mereka sih orang yang tulus berkorban buat aku gitu loh. Jadi nggak ada minta pamrih apa-apa gitu. Ya udah ikut ke Jakarta, ikut aja gitu. Kalau yang dibenci mah nggak ada. Ada ya. Aku nggak yang terlalu mikirin banget gitu, kayak happy aja gitu. Ngapain juga ya? Iya, aku mah cuek cinta banget. Damai peace. Iya, cinta damai gitu peace. Ya udah ya kan. Malah itu aja kalau misalkan mobil rusak terus bannya hilang, udah bannya sobek udah. Duit nih mah. Iya. Sobek. Sponsor tolong gitu. Kalau ban sobek udah bad loh. Udah. Ya, aku lebih ke sponsor lah. Iya, nggak happy soal kayak gitu doang sih. Kalau soal ke orang punya dendam atau enggak sih? Kayaknya enggak ada, aku nggak terlalu mikirin. Cuek gitu. ya? Cuek aja. Habis lah kita sama ya sih? Kita bisa temenan lama karena kita cuek aja udah. Iya kan? Gak pedulian. Oke deh, thank you banget ya. Kamu sudah mau hadir di sini akhirnya. Aku sering-sering ya kalau bisa. Semoga next ada project bareng kita ya. Amin. Mau banget sih. Thank you banget ya buat semuanya dan semoga diskusi kita kali ini bisa berinspirasi buat kalian semua dan dukung terus perfilman Indonesia. Yeay. Thank you sayangku. Thank you, Face Wheel.